Di dalam gambar kecil itu di sebelah kita bahwa ada seorang pemimpin berdiri dan seluruh staf mengelilinginya. Mereka tampil dengan rapi di hadapan pemimpin itu. Mereka siap siaga di tengah-tengah pemimpin itu. Tetapi di sini kita bisa melihat Tuhan berkata taat itu jangan hanya pada waktu pemimpinnya ada, Bapak Ibu Saudara. Taat itu adalah pada saat pemimpinnya juga tidak ada. Sebab saat kita bekerja bukan untuk manusia, tapi adalah bekerja seperti untuk Tuhan. Sebab kepada Tuhanlah kita bertanggung jawab, bukan kepada pemimpin dunia kita. Pemimpin dunia adalah representatif Allah, percayakan kita tanggung jawab di bumi ini. Tapi ketika kita bertanggung jawab dengan tugas kita sudah bertanggung jawab dengan Tuhan yang mempercayakan tugas itu. Bayangkan saudara, ketika kita diberikan pekerjaan, ada ribuan orang yang ingin juga kedudukan dan pekerjaan yang kita tempatkan hari itu. Bayangkan saudara, ada begitu banyak orang yang sangat mengidam-idamkan, mencita-citakan segala hal posisi kita hari ini. Ya. Bahkan saudara sekalian, mungkin apapun usahamu, ketika tetanggamu melihat, wow luar biasa, walaupun usahanya hanya dagang kecil saja, tapi ada banyak orang juga yang menginginkan, aduh seandainya saya bisa seperti dia, walaupun dagang kecil-kecilan. Jadi saudara, semua orang menginginkan kedudukan posisi apapun yang kita sedang miliki hari ini, bahkan sekecil apapun pekerjaanmu hari itu. Ya, mungkin aku sebagai penyedia jasa di tempat di mana bekerja. Namun ada orang lain yang lewat melihat engkau sedang bekerja, mereka juga menginginkan, seandainya saya bisa bekerja seperti itu. Jadi saudara, apapun pekerjaan kita, ada banyak orang yang merindukan bagian itu. Oleh sebab itu saudara, menjadi tanggung jawab kita, kalau kita dipercaya Tuhan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Jangan saat ada pemimpin tidak ada, tidak mau mengasihi Tuhan. Bahkan saudara, ketika kita diberikan tugas, tanggung jawab, mandat, jadwal, jangan hanya karena jadwal, tapi sekalipun saya tidak dijadwal, sekalipun saya tidak diberikan tugas, sekalipun saya tidak diberi mandat, saya tetap setia. Itu adalah hamba yang setia. Saya percaya saudara, hamba yang setia adalah hamba yang tidak peduli ada atau tidak ada, tugas atau tidak tugas, dia tetap setia. Dan kepada hamba-hamba yang setia itu saudara, Tuhan bilang akan ada upah bagi orang itu. Bahkan upah yang paling besar adalah dipercayakan kerajaan yang kekal yang disediakan sebelum dunia dijadikan. Kerajaan kekal itu hanya diberikan kepada orang-orang yang setia di bumi ketika dia dipercayakan tanggung jawab saudara. Yang kedua, Alkitab bilang ayat 23, mari kita buka sama-sama ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ternyata saudara, yang kedua menjadi hamba yang setia menurut firman Tuhan adalah hamba yang bekerja segala sesuatu yang dikerjakan seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang memerintah dia. Orang yang melakukan pekerjaannya dengan seperti kepada Tuhan, istilah dunia keren hari ini adalah bekerja dengan excellent. Apa itu bekerja dengan excellent? Excellent adalah orang yang bekerja dengan pencapaian melampaui standar. Jadi ada standar SOP dari pekerjaan itu, tapi dia kerja di atas SOP. Dia kerja dengan excellent, dengan super baik ya, sangat baik, sangat excellent, sangat sempurna, melebihi daripada standar yang diperintahkan kepadanya.
itu excellent. Dan orang-orang yang melakukan itu, Tuhan bilang kepadamu diberikan upah, bahkan kerajaan yang kekal. Saudara lihat dalam sejarah Alkitab, orang-orang yang melakukan pekerjaan excellent. Daud, orang yang mengerjakan pekerjaan excellent. Musa, mengerjakan pekerjaan yang melampaui kemampuan manusia. Dia pergi ke atas puncak gunung Sinai. Sampai di bawah dia marah Israel menyembah berhala, dia pukulkan batu itu. Kemudian Tuhan belum sempat dia makan, saudara ya. 40 hari 40 malam tidak makan kan. Terus Tuhan bilang habis dia pecahkan itu 2 loh, Tuhan bilang naik lagi Musa, bikin lagi ulang. 80 hari lamanya di atas, belum makan-makan saudara. Melampaui kemampuan daging manusia, Musa ada di atas Sinai untuk memahat batu itu saudara. Dan menunggu Tuhan menulis dengan tulisannya. Sejarah Alkitab adalah orang-orang yang bekerja melampaui kemampuannya dan standar yang ada. Itulah orang yang melakukan seperti kepada Tuhan. Coba kita buka di dalam Daniel pasal 6 ayat 4 sampai 5. Daniel pasal 6 ayat 4 sampai 5. Daniel pasal 6 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia. Dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Pada masa pemerintahan Darius, orang-orang yang ada di kerajaan itu cemburu dengan jabatan Daniel. Bagaimana caranya Daniel ini kita buang dia ke gua singa. Tidak ditemukan dalam hal pemerintahan, dalam hal suatu kesalahan apapun yang dia buat di pemerintahan itu. Daniel bekerja dengan sangat excellent, melebihi kata firman, melebihi pejabat tinggi yang ada di pemerintahan itu. Inilah sifat seorang yang benar-benar melakukan segala hal seperti untuk Tuhan. Kalau kita melakukan segala hal ini seperti untuk Tuhan. Orang mau jatuhkan kita dari segi pemerintahan apapun. Orang mau jatuhkan kita dari segi pekerjaan kita. Tidak akan bisa saudara. Daniel ingin diuji kompetensinya. Ingin diuji kesalahannya dalam hal pemerintahan. Tidak ditemukan sedikit pun kecacatan, kekurangan. Kenapa? Karena Daniel ketika dia bekerja, ini kan dia tempat dia kerja ini saudara adalah tempat pemerintahan yang tidak percaya Tuhan, yang tidak menyembah Allah Israel. Ya. Tempat kerjanya adalah tempat kerja orang fasik. Tapi Daniel ketika dipercayakan tanggung jawab pemerintahan, dia kerja seperti untuk Tuhan meski tempat itu tempat orang fasik. Dan apa yang terjadi saudara? Karena sifat Daniel melakukan segala sesuatu dalam pemerintahan seperti untuk Tuhan Elohim yang percayakan dia masih hidup. Karena sementara pada waktu itu banyak sekali orang Yahudi yang mati, dibantai. Dan dia diberoleh kasih karunia untuk bisa kerja di pemerintahan itu. Dan dia kerja dengan sungguh-sungguh di pemerintahan itu. Maka orang dengan niat jahat ingin menjatuhkan dia, ingin membunuh dia, ingin menghancurkan dia, menjebak dia dengan segala sistem yang ada di pemerintahan. Tidak dapat dijumpai kesalahan apapun dari Daniel. Maka apa yang terjadi? Hanya karena urusan ibadahlah Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Hanya urusan ibadah saja Daniel tidak bisa diatur.
sehingga dia dijatuhi hukuman, dibuang ke gua singa. Tetapi kita bisa belajar saudara dari cerita ini, bahwa orang yang setia, hamba yang setia, Daniel yang setia adalah seorang apa? Yang mau bekerja dengan excellent seperti kepada Tuhan. Jadi apapun yang saudara kerjakan, kalau engkau melayani, melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan sangat excellent, wow, Tuhan akan berkati hidupmu saudara. Kita tidak boleh iri hati dengan keberhasilan orang lain. Kadang kita iri hati dengan keberhasilan dia. Sama-sama pekerjaan yang sama, sama-sama bidang yang sama, kok dia lebih unggul? Coba lihat, teliti dia, ikuti cara hidupnya. Mungkin ada yang berbeda dari cara dia berkomunikasi. Cara komunikasi juga menentukan berkat, saudara. Ada banyak orang cara berkomunikasi juga nggak bisa mengikuti arus yang baik, maka yang terjadi saudara, dari cara komunikasi yang salah dia tidak memperoleh berkatnya. Tapi coba lihat orang-orang sukses, orang-orang yang hebat. Saudara lihat saja. Contoh begini, kita tahu Alfamart, kita tahu Indomart adalah apa? Sebuah tempat perbelanjaan yang baru di Kota Sorong. Tapi kenapa orang senang masuk Alfamart, Indomart dibanding dengan Saga, dibanding dengan supermarket yang lain? Karena supermarket yang lain ketika mereka datang ya, para pengunjung ini datang, mereka cuek-cuek acuh tak acuh. Coba saudara datang di semua gerai Alfamart, Indomart yang baru buka di Kota Sorong ini. Selamat datang di Alfamart. Mari belanja bersama dengan kami. Ya kan? Betul enggak? Selamat datang di Indomaret. Sesibuk apapun dia pegang kasir lagi hitung-hitung belanjaan orang, ketika pintu dibuka ting tong, selamat datang, dia bisa menyempatkan break untuk dia langsung sambut pelanggannya. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah suatu sistem yang dibuat untuk menghadirkan, ya, untuk merebut hati dari semua. Saya percaya saudara, ketika ini ada, dan saudara apapun di bidang usaha saudara, sesibuk apapun saudara, begitu ada sesuatu, sambut dengan baik, dengan ramah saja. Itu berkat datang buat saudara. Ya. Apapun usahamu, ya, mungkin ada yang sedang berusaha, lah buka-buka usaha baru. Coba saudara buat begitu, buka kios mungkin. Selamat datang di toko kami, mau belanja apa gitu. Saudara, sambutan itu saja itu luar biasa saudara. Ya. Saya waktu pernah kalau di Jakarta kita naik Grab saudara. Waktu masuk langsung dia bilang gini, selamat datang Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Di pintu mobil sudah tersedia air minum, silakan Bapak. Ada permen juga diambil. Tempat sampah kita ada di belakang. Ya ampun, saya bilang luar biasa spesialnya orang ini. Saya senang sekali, keluar langsung saya kasih tips, tambah 5.000 saudara. Hanya karena bagaimana dia menyambut pelanggan dengan begitu excellent saudara. Yang terbaik, melebihi daripada Grab yang lain, sehingga saya tidak tanggung-tanggung, saya kasih 5.000 tambah sedikit. Haleluya. Walaupun 5.000 tapi telah bentuk penghargaan saya buat aqua yang saya minum. Bayangkan saudara, spesial. Saya percaya kalau saudara mau diberkati Tuhan, menjadi hamba yang setia, dipercayakan tanggung jawab yang besar ke depan, menjadi Daniel masa kini, belajarlah excellent dalam setiap kerja saudara. Saya percaya ini firman bukan buat saudara saja, tapi juga buat saya yang mendengarkan hari ini. Kita semua harus belajar menjadi pribadi-pribadi yang excellent saudara, mulai di tahun 2026 ini.
Ya, mulai sapa saudara, semua orang mulai sapa. Shalom, shalom. Dari kata shalom, sapaan saudara saja, itu sudah menggelegar di hati banyak orang, saudara. Ya, belajarlah untuk selalu melakukan yang terbaik, melebihi standar rata-rata orang Sorong. Lanjut saudara, yang ketiga, hamba yang setia menurut Alkitab, yang Tuhan berikan upah, yang Tuhan berikan kerajaan yang disediakan sebelum dunia diciptakan baginya, adalah hamba yang setia, yang tidak mengejar upah. Coba kita baca saudara. Kolose 3 ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Jadi Tuhan kita yaitu Yesus Kristus, dia tahu kesetiaan kita di bumi ini. Meski kita tidak mendapatkan upah yang layak dari pemimpin kita, dari kepala, dari bos dan siapapun yang mempekerjakan kita, tapi kita excellent, kita setia, kita melakukan ketaatan kita seperti kepada Tuhan, maka Tuhan yang adalah Tuhan kita yang di sorga akan datang dan memberikan upah itu kepada kita. Jadi hamba yang setia adalah hamba yang tidak mengejar upah. Hamba yang setia adalah hamba yang tidak mengejar upah, saudara. Karena kalau kita hanya mengejar upah itu saudara kadang berlari dari kita. Tapi waktu kita cari Tuhan, maka segala kekayaan kelimpahan itu datang kepada kita. Cari Tuhan saudara, ikuti dia, hidup di dalam dia. Cari dia dengan apa? Setia dengan apapun yang Tuhan percayakan. Saya tergerak sekali kemarin kesaksian dari Bapak Profesor Dr. Orgenes Iji. Ya, kebetulan saya diundang dan dia bersaksi saudara, dia mau sekolah D3 di Sumatera sana kah? Di mana kah? Sumatera atau di Sulawesi? Saya salah dengar apa kecil soalnya dia ngomong. Pokoknya di luar. Dan orang tua waktu itu kasih dia uang 100.000. Dia pinjam tas katanya, taruh pakaian-pakaian di dalam tas itu. Dia pinjam tas orang lagi, bukan tas sendiri. Ya mungkin keluarga punya. Lalu pas sudah dengan kapal, bapak dia bilang begini, anak, bapak ada taruh uang di kamputas itu 100.000. Ya, akhirnya dia naik kapal saudara. Di kapal itu karena tidak beli tiket baru kena denda bayar 7.000 katanya. Terus karena tidak ada tiket apa begitu kena denda lagi jadi 15.000. Nah sisa dari 85.000 rupiah itulah dia sekolah saudara. Dan puji Tuhan bisa selesai D3 dan pulang, daftar pegawai di Kabupaten Sorong. Saya melihat ternyata orang-orang yang setia saja dengan Tuhan, tidak memikirkan bagaimana itu upah itu apa, uang itu hanya sisa 85.000 rupiah pada waktu itu, tapi bisa menghasilkan orang lulus. Itu sudah satu kesaksian. Saya percaya saudara yang hadir hari ini pun punya banyak kesaksian saudara. Bagaimana dengan uang yang kecil, namun dengan ketekunan dan kesetiaan hidupmu akan diberkati Tuhan. Ya, seberapapun hari ini saudara, kalau kita benar-benar taruh di dalam tangan Tuhan, kecilnya pendapatan kita misalnya, berapapun yang kita bisa dapatkan, tapi saudara setiap kali kau mendapatkannya, kau angkat itu di atas kepalamu dan kau berdoa dengan Tuhan. Tuhan berkati
Kalau 5 roti 2 ekor ikan saja bisa kasih 5.000 orang, maka hasil jeripayaku hari ini, aku percaya sanggup memberkati rumah tanggaku. Itu bisa terjadi, saudara. Saya masih ingat juga cerita dari Ibu Seli ya, Isir. Waktu itu dia datang ke tempat saya tinggal bersama dengan Ibu Gembala. Dan dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah kerja kemana-mana tidak dapat penghasilan. Tapi saya ada uang ini, saya mau buka usaha pertama kali. Dia bawa cuma 1 juta ya. Ya betul ya, waktu itu 1 juta. Dan kita berdoa. Dan puji Tuhan, uang 1 juta itu saudara, menghasilkan dia rumah. Ya rumah itu kan dibangun dari hasil itu kan. Hasil yang 1 juta dikembangkan itu saudara, didoakan oleh pendeta. Didoakan oleh gembala saudara. Dan apa yang terjadi? Dia jadi punya rumah. Jadi dia punya rumah itu bukan karena dia PNS. Sekarang memang sudah PNS di provinsi, tapi bukan karena PNS ya. Jadi bangun rumah itu dari uang hasil 1 juta yang kita berdoa itu saudara. Ya. Bayangkan saudara, jadi artinya uang bukan segalanya, tapi uang adalah media cara Tuhan mengubah hidup kita lewat kita andalkan Tuhan. Jadi doakan uang itu tidak berarti cuma 1 juta. Ya mungkin kalau saudara dapat uang 1 juta, ya untuk orang yang tidak berpikir baik pasti 1 juta sebentar saja pi paragon, 1 kali makan, pi belanja, pulang sisa kertasnya dan kantong yang ada di tangan. Tapi di tangan orang yang membawa dan berdoa di altar Tuhan, uang itu saudara bisa jadi rumah, ya. Rumahnya sampai 2 tingkat lagi saudara, ya. Kalau pernah lihat rumahnya Seli, itu hasil dari 1 juta yang kita berdoa itu saudara. Jadi hamba yang setia adalah hamba yang tidak mengejar uang. Jadi jangan cari uang, jangan kejar uang saudara, tapi kejar Tuhan. Cari Tuhan saja. Kita tidak kejar uang, tapi kejar kesetiaan dalam bekerja. Kita kerja bukan untuk uang. Kita kerja untuk Tuhan melihat bagaimana kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Berkatnya nanti datang, mengalir dengan sendirinya. Berapa banyak dari kita yang bekerja mengejar uang, uang lari dari kita. Tapi waktu kita cari Tuhan, uang yang kejar kita sudah. Sekarang mau pilih uang kejar kita atau kita kejar uang, saudara. Kita kejar uang, uang lari, saudara. Nah kita kejar Tuhan, uang yang kejar kita, saudara. Jadi lebih baik cari Tuhan, jangan kejar uang. Ya. Hari Minggu saya bersyukur hari ini kalau saudara hadir dalam ruangan ibadah ini, karena saudara tidak kejar uang, tapi kejar Tuhan. Amin. Ya. Jadi tahun 2026 jangan kejar uang saudara. Aktivitas apapun dari jam 9 sampai jam 11 hentikan. Pertemuan apapun, urusan adat, urusan keluarga, urusan apapun, stop dulu. Gereja yang utama karena saya mau kejar Tuhan supaya cuman bayangkan, cuman dari jam 9 sampai jam 11 saja cari Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan datangkan berkat dalam hidupmu. Ya. Kejar Tuhan saudara, cari dia. Maka saudara, upah akan datang dari Tuhan. Tuhan tahu mengerjakan segala hal, dia tahu orang yang setia. Kemudian yang keempat, hamba yang setia adalah hamba yang tahu dan sadar bahwa kesalahan pasti ada akibatnya. Jadi seorang hamba, saudara saya bacakan, hamba itu pasti dia tahu bahwa segala sesuatu yang kalau dia buat salah, pasti ada hukuman dari Tuhan. Saya baca sekali lagi. Untuk lebih memahami sebaiknya kita baca dari awal saja. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Saya baca ulang perlahan-lahan supaya memahami bagian terakhir ayat 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dalam segala hal.
Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi hamba yang setia. Yang keempat adalah hamba yang tahu kalau dia buat kesalahan pasti ada hukuman. Jadi hamba yang benar-benar setia adalah hamba yang tahu di setiap pekerjaan ada konsekuensi kalau dia bersalah. Apapun saudara, dalam dunia kerja dipercayakan Tuhan berkati dengan begitu luar biasa, tanggung jawab makin meningkat. Semakin meningkatnya pekerjaan kita tentunya ada tanggung jawab. Kalau kita lakukan kesalahan, gunakan jabatan, gunakan pekerjaan, gunakan tanggung jawab itu salah, pasti ada konsekuensi karena Allah tidak memandang bulu. Allah tidak memandang orang, siapapun dia, termasuk hamba yang setia sekalipun, kalau dia berbuat kesalahan tetap ada hukuman. Jadi hamba yang setia, dia tahu bahwa segala sesuatu kalau dia buat salah pasti ada hukuman, meski dia setia. Jadi saudara, lakukanlah tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita setia. Tapi ingat baik-baik, dari setiap kesetiaan kita kadang-kala ada juga konsekuensi dari segala yang kita buat. Sehingga jangan kita berpikir begini, Tuhan saya sudah setia kok, saya sudah cinta Tuhan, saya doa dengan sungguh setia, saya berpuasa dengan setia, saya taat mengembalikan milik Tuhan, saya selalu melakukan segala yang terbaik untuk Tuhan, tapi kok saya masih dihukum? Terkadang kita sering kali seperti itu, berkata bahwa Tuhan, saya sudah lakukan semua yang terbaik, tapi kenapa masih saja ada hukuman buat saya? Ingat saudara, hamba yang setia, hamba itu dia akan setia, dia adalah orang juga yang sadar bahwa segala yang dia buat, sekalipun itu dia sudah setia, tapi kalau yang dia lakukan itu salah dan melanggar ketentuan hukum, bahkan melanggar kehendak Tuhan, tetap ada hukuman. Sudah. Hamba yang setia sadar, hamba yang setia tahu ada konsekuensinya. Walaupun dia setia, walaupun dia taat, tapi dia tahu apa yang dia lakukan salah, pasti tetap ada hukuman. Jadi kesetiaan kita tentunya tidak menghindarkan kita dari hukuman, saudara. Maka dari itu hamba yang setia, ketika dia bekerja dengan kesetiaan, dia tahu barang apa yang di depan dan ini bisa mengakibatkan hukuman bagi saya, dia tidak buat. Tapi hamba yang tidak setia, dia melihat, dia tahu barang itu salah, tetap dia lanjutkan karena dia berpikir, saya akan setia, pasti saya diampuni. Betul saudara. Kita akan selalu berpikir begitu, tapi Alkitab sudah bilang, hamba yang setia tidak menjamin dia luput dari hukuman. Allah tidak pandang bulu. Oleh sebab itu hamba yang setia, dia akan melihat betul apapun yang ada di depan mata itu salah, dia tidak buat. Nah itu yang disebut hamba yang setia. Hamba yang setia adalah mengantisipasi sebelum terjadi. Itu hamba yang setia. Jadi jangan kita berpikir saya sudah setia, tapi saya jalan saja, nanti Tuhan urus belakangan. Tidak bisa saudara. Hamba setia akan melihat bahwa ada alarm, ada peringatan, dia tidak maju terus, dia stop sampai di situ. Dia cari jalan lain supaya dia diberkati Tuhan. Sekali lagi saudara, sekali lagi ini pentingnya, poin keempat. Jangan berpikir kita setia lalu luput juga dari hukuman Tuhan kalau kita melakukan kesalahan. Tidak. Hamba yang setia tidak jalan terus ketika tahu itu salah. Ketika tahu itu ada hukuman.
Dia tidak terus di situ, dia berhenti sampai di situ, dia cari jalan yang lebih baik. Itu yang disebut hamba yang setia. Sehingga jangan suatu waktu nanti saudara kita mulai berkata bahwa saya sudah setia Tuhan, kesetiaan saya ini cukup untuk melunasi ketidaksetiaan saya. Tidak bisa. Hamba yang setia tetap harus memahami. Contoh ini saudara bisa lihat gambar ini. Petugas PLN misalnya, atau petugas listrik apapun, secara SOP dia harus pakai sarung tangan. Betul enggak saudara? Petugas PLN itu kalau panjat secara SOP aturan harus pakai sarung tangan. Tapi hari itu dia berpikir barang agak sulit kalau pakai sarung tangan. Dia lepas sarung tangannya, dia pegang. Suatu waktu dia kerja aman. Tapi ada di mana terjadi medan arus yang berlebih. Dia coba dengan kebiasaannya tidak pakai sarung tangan, dia pegang barang itu, kontak di situ, mati di situ. Kenapa itu terjadi? Karena tidak setia kepada SOP. SOP-nya harus pakai sarung tangan. Tapi dia berkata kalau pakai sarung tangan agak berat, barang dia lambat kerja. Tapi dia akan tahu konsekuensinya mati, saudara. Demikian hamba yang setia. Kesetiaan kita tidak menjamin untuk kita tidak menghadapi masalah. Tetapi orang yang setia juga akan setia dengan segala aturan SOP. Dan dia tahu segala hal yang akan berbahaya bagi hidupnya. Kita lihat Matius 24 ayat 45 sampai 47. Bagaimana upah hamba yang setia. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas miliknya. Saudara, banyak sekali tulisan dalam Alkitab di mana Yesus sendiri berkata kepada hamba yang setia. Hamba yang setia yang ketika dipercayakan tugas tuannya tinggalkan, tapi dia tetap setia melakukan tugas yang dipercayakan tuannya meski tuannya tidak ada. Dan kepadanya diberikan penghargaan, kepadanya diberikan upah, kepadanya diberikan jabatan, diangkat. Dan Tuhan berkata juga, kerajaan yang kekal diberikan. Coba lihat hamba yang jahat. Matius 24 ayat 48 sampai 51. Akan tetapi apabila hamba itu jahat, berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara, ketidaksetiaan kita akan datang hukuman dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, jadilah hamba yang setia, baik dalam gereja dan pelayanan, baik di dalam juga tugas dan pekerjaan saudara dimanapun engkau berada, dipercayakan Tuhan. Jadilah hamba yang setia, jangan jadi hamba yang jahat. Karena hamba yang setia pasti beroleh berkat Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, hamba yang setia adalah hamba yang taat. Meski apa saudara? Meski pemimpinnya atau tuannya tidak di tempat, meski ada jadwal tidak ada jadwal, meski ada tugas dan tidak ada tugas, dia tetap setia. Yang kedua, hamba yang setia adalah hamba yang selalu bekerja melampaui standar. Dia beri yang terbaik, excellent, karena dia tahu dia melakukan bukan untuk manusia tapi kepada Tuhan. Dan hamba yang setia tidak mengejar upah, sebab dari Tuhanlah upah kita saudara. Tuhan tahu memberi upah bagi kita. Dan yang terakhir, hamba yang setia adalah hamba yang tahu bahwa segala sesuatu kesalahan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab tentu ada hukuman.